Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Izamendra Suni, NIM 179130132. Saya akan mencari solusi untuk review question and problems chapter 13, halaman 651, buku Erwin Krezik Advanced Mathematics Engineering 10 edition, tentang bilangan kompleks ya, dari nomor 11 sampai nomor 16. Perintahnya yaitu ubah ke bentuk X tambah Y. Oke, langsung saja untuk nomor 11. 2 ditambah 3i kuadrat. Ya, sederhana saja. Jadi kita kuadratkan dulu nih, 2 tambah 3i. Jadi 2 kuadrat ya kan. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Lalu 2 dikali 2 dikali 3i. 2 dikali 2 4, 4 kali 3 12i. 12i ditambah 12i ditambah 3i kuadrat. Jadi ditambah 9i kuadrat. Sama dengan 4 ditambah 12i ditambah 9 dikali min 1. Kenapa bisa i kuadrat sama dengan min 1? Karena i kuadrat itu sama aja akar min 1 dikuadratkan sama dengan min 1. Karena i itu bernilai akar min 1. Oke. Lanjut di sini. Jadi 4 ditambah 12i dikurang 9. Jadi hasilnya itu sama dengan min 5 ditambah 12i. Ini di hasilnya. Oke, ini hasilnya. Sederhana ya. Perlu diingat bahwa i itu sama dengan min 1. Oke, sekarang untuk nomor 12. Dikasih border dulu, kasih batas. Sekarang untuk nomor 12. 1 dikurang i pangkat 10. Nah, ini kan gede nih. Karena gede, susah kan kita untuk memangkatkannya dulu. Nah, ada dalil yang namanya dalil de Moivre. Terima kasih kepada Pak de Moivre. Jadi, dalil ini ngasih tahu cara untuk mencari power atau pangkat dengan mudah dari bilangan kompleks. Rumusnya seperti ini. R dikali R pangkat N ya, R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N dikali theta. Ini rumusnya ya. Nah, yang mana R-nya itu rumusnya akar X kuadrat tambah Y kuadrat dan theta itu sama dengan tan Y per X. Tan pangkat min 1 ya, tan pangkat min 1 Y per X. Oke. Maka dari itu kita perlu cari tahu dulu nih R-nya berapa. Oke. Jadi R sama dengan X-nya X itu ini ya, yang bagian real, sedangkan Y itu yang bagian imajiner dari suatu bilangan kompleks. Nah, jadi X-nya itu 1 kuadrat ditambah Y-nya itu 1 juga, 1 kuadrat, sehingga didapatlah akar 2 untuk R-nya. Lalu untuk theta-nya, theta sama dengan tan 1, Y-nya itu min 1 ya, min 1 per 1, sehingga tan pangkat min 1 dari min 1 itu sama dengan minus 45 derajat atau minus pi per 4. Nah, udah nih, kita masukin ke rumus aja karena sudah diketahui R-nya dan theta-nya.
Nah, untuk N ini maksudnya pangkatnya ya. Ini N, pangkat. N sama dengan 10. Oke, masukkan saja ke rumusnya. Jadi R pangkat, sorry, R-nya sudah diketahui, R-nya akar 2, jadi sama dengan akar 2 dipangkatkan oleh 10 dikali cos 10 dikali pi, min pi per 4 ditambah I sin 10 dikali min pi per 4. Nah, akar 2 dipangkatkan 10 itu hasilnya 32. Karena akar itu kan pangkat setengah. Nah, setengah dikali 10 itu 5. Jadi sama aja 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 dikali cos 10 min 10 per 4 pi. Cos min 10 per 4 pi itu sama dengan, sebentar saya kalkulator dulu. Cos min 10 per 4 pi itu sama dengan 0 ya. 0 ditambah I sin, oh ya karena ini min ya, jadi minnya itu bisa keluar ya. Min I sin 10 per 4 pi. Nah, min is sin 10 per 4 pi itu sama dengan 1 ya. Jadi 1 dikali I, jadi min I. Min I. Oke. Sin 10 per 4 pi itu sama dengan 1. Karena ada min jadi min 1. Min 1 dikali I jadi min I. Jadi 32 dikali 0 dikurang I sama dengan min, sama dengan min 32i. Nah, ini hasilnya. Berarti bentuk X tambah Y terpenuhi nggak? Terpenuhi. Kenapa? Karena di sini X-nya sama dengan 0, sedangkan Y-nya itu min 32. Begitu. Ini untuk nomor 12. Sekarang kita beralih ke nomor 13. Nomor 13. Nah, ini bentuknya pecahan nih, rasional. 1 per 4 ditambah 3i. Nah, kalau ketemu tipe soal seperti ini, kita perlu mengalihkan dengan konjugat si penyebut. Konjugat itu apa sih? Nah, konjugat itu jadi bagian imajiner itu dikali min 1. Jadi konjugat dari 4 tambah 3i itu sama dengan 4 dikurang 3i. Nah, itu dia konjugatnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita kali saja, kita operasikan seperti biasa. 1 dikali 4 kurang 3i itu 4 dikurang 3i per 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 4 dikurang 3i per 25. Nah, ini sudah benar ya. Tapi sebaiknya bisa kita pisah. Jadi X sama Y-nya. Jadi 4 per 25 dikurang 3 per 25i. Oke. Ini yang sudah terpenuhi ya, bentuk X tambah Y-nya. Sekarang soal nomor 14. Akar I. Nah, terima kasih lagi kepada Pak de Moivre karena sudah menemukan teorema atau dalil untuk menemukan root atau akar dari suatu binomial kompleks dengan mudah. Nah, rumusnya itu seperti ini. Akar pangkat n r dikali cos theta ditambah 2 kpi per 2 ditambah i sin theta ditambah 2 kpi per 2.
mana K ini bernilai 0,1 sampai N kurang 1. Aduh, tidak cukup ya sepertinya, saya buat di bawah saja, di mana nilai K ini sama dengan 0,1, titik-titik N kurang 1. Jadi misal N-nya ada 2 nih, berarti K-nya itu 0 sampai 1. Oke, rumusnya udah tahu nih. Untuk mencari root, sekarang kita cari R sama theta-nya. Untuk soal nomor 14, jadi R-nya itu R sama dengan akar 1 kuadrat sama dengan 1. Lalu untuk theta-nya itu sama dengan tan pangkat min 1 per 0. Karena x-nya 0 ya, nggak ada x-nya di sini. Jadi tan pangkat min 1 per 0 itu bernilai pi per 2 atau 90 derajat. Oke, R-nya sudah ketemu. Sudah ketemu. Lalu N-nya sama dengan 2, maka K-nya sama dengan 0 dan 1. Nah, saya lanjut di halaman berikutnya karena sudah penuh. Jadi kita dapat informasi tadi R sama dengan akar 1 atau 1. Lalu ada theta, dapat pi per 2. N sama dengan 2. Jadi K-nya 0 dan 1. 0, 1. Oke. Sekarang kita masukkan saja ke rumus akar I. Oh iya, untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0. Jadi akar I sama dengan akar 1 dikali cos pi per 2 ditambah 2 pi per 2. K-nya 0, berarti pi per 2 tambah 0 per 2. Jadi pi per 4. Langsung saja ya, pi per 4. Ditambah I sin pi per 4 juga. Karena K-nya bernilai 0 ya. Nah, jadi akar 1 sama dengan 1. Cos pi per 4 itu setengah akar 2 ditambah I setengah akar 2. Nah, ini untuk nilai akar I ketika K sama dengan 0. Lalu untuk K sama dengan 1. Nah, ini ada lagi nih. Jadi akar 1 sama dengan 1 ya, berarti 1 cos pi per 4 ditambah 2 dikali 1. 2 dikali K dikali pi. K-nya bernilai 1, berarti 2 pi per 2. Ditambah I sin pi. Oh sorry, ini bukan pi per 4 ya. Maksudnya pi per 2. I sin pi per 2 ditambah 2 pi. Sama kayak gini juga. Per 2. Nah, didapat hasil cos pi per 2 ditambah 2 pi itu sama. Terus pi per 2 ditambah 2 pi terus dibagi 2 itu sama aja 5 per 4 pi ya. Pi per 2 ditambah 2 pi itu 5 per 2 pi terus dibagi sama 2 jadi 5 per 4 pi. 5 per 4 pi ditambah I sin 5 per 4 pi. Nah, jadi akar I itu untuk K91 bernilai, sebentar, cos 5 per 4 pi saya kalkulator dulu. Cos 5 per 4 pi itu bernilai min setengah akar 2 ya. Min setengah akar 2. Lalu untuk sin 5 per 4 pi itu bernilai min setengah akar 2 juga. Nah, jadi untuk akar I itu nilainya ada 2. Akar I nilainya ada 2, yaitu setengah
akar 2 ditambah setengah akar 2 untuk K sama dengan 0. Lalu min setengah akar 2 min setengah akar 2 untuk K sama dengan 1. Nah, gitu ya. Lanjut sekarang soal nomor 15. 1 tambah I per I kurang per 1 kurang I. Jadi 1 ditambah I per 1 dikurang I. Nomor 15. 1 ditambah I per 1 dikurang I. Nah, ini sama ya, kayak soal nomor 13. Jadi kita gunakan konjugat dari penyebut. Nah, konjugat dari 1 dikurang I itu sama aja 1 ditambah I per 1 ditambah I. Nah, udah, ini tinggal kita operasikan saja. 1 dikali 1, 1. 1 dikali I dikali 1, I dikali I kuadrat. Per 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan berapa nih? I kuadrat itu sama dengan min 1. Min 1 ditambah 1 itu 0. Jadi 2I per 2 sama dengan I. Nah, ini hasilnya. Cukup simpel ya. Cukup mudah. Sekarang soal terakhir, soal nomor 16. Pangkat, nah ini sudah beda nih, sudah eksponen. Pangkat Pi I per 2 dan pangkat min Pi I per 2. Oke. Pangkat Pi I per 2 dan pangkat min Pi I per 2. Nah, untuk yang pangkat Pi I per 2 itu yang saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi jangan lupa untuk bentuk bilangan kompleks dari eksponen itu saya review sedikit. Jadi bentuknya itu pangkat Z sama dengan pangkat X dikali pangkat I Y. Nah, di mana X ini bagian real dan Y itu bagian imajiner. Lalu pangkat Y ini memiliki nilai sendiri. Pangkat Y itu sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai tidak tahu dua ini. Nah, untuk kasus pangkat Pi per 2I, berarti kita gunakan yang pangkat I ini ya, di mana Y-nya itu bernilai Pi per 2. Jadi, pangkat Pi per 2I itu, bentuknya jadi seperti ini ya. Pi per 2I, nah, itu sama aja cos Pi per 2 ditambah I sin Pi per 2. Cos Pi per 2 itu sama dengan cos 90. Cos 90 itu sama dengan 0 ditambah I dikali sin Pi per 2 itu sama dengan 1. Jadi pangkat Pi per 2I itu sama dengan I. Oke, sekarang pangkat min Pi per 2I itu sama dengan cos min Pi per 2 tambah I sin min Pi per 2. Nah, ini minnya bisa kita keluarin ya, jadi min cos Pi per 2 dikurang I sin Pi per 2. Sehingga hasilnya itu cos Pi per 2 itu 0 dikurang ini I ya. Sin Pi per 2I. Jadi min I. Min I dikali 1. Min I.
Jadi E pangkat min Pi, kepakaran di situ. E pangkat min Pi per 2I itu sama dengan min I. Oke, sekian untuk tutorial hari ini, kali ini. Jadi ada 2 ya, ada 3 poinnya yang kita dapat dari ngerjain ini, yaitu ada konjugat, ada di nomor 13, 15. Lalu ada dalil de Moivre. Dalil de Moivre untuk mencari power itu ada di nomor 12. Sebenarnya nomor 11 ini juga bisa, cuman karena pangkatnya kecil kita sederhana aja, pakai cara sederhana. Lalu ada dalil de Moivre untuk mencari root atau akar di nomor 14. Sama bentuk eksponensial di nomor 16. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.